Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulianima dari Prodi Akuntansi PJJ S1 Universitas Berasia. Di video ini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 ya. Jadi kelas AK 606 dengan dosen pengampunya Ibu Arni Karina. Jadi ada 3 soal di sini: transaksi persediaan antar perusahaan, transaksi aset lancar, dan juga review jurnal. Prinsip dasarnya sebelum saya memasuki angka perhitungan, dalam laporan konsolidasi, induk dan anak perusahaan itu dianggap satu kesatuan ekonomi. Jadi kalau induk jual barang ke anak itu cuma hanya pindah dari kantong kiri ke kantong kanan, karena itu labanya belum boleh diakui ya. Jadi laba baru diakui kalau barangnya sudah dijual keluar grup perusahaan. Selama belum, labanya ditangguhkan. Maka arah transaksi menentukan siapa yang menanggung. Downstream itu induk jual ke anak dan ditanggung 1% oleh induk. Kemudian kalau upstream itu anak jual ke induk, dibagi dengan NCL sesuai persentase kepemilikan. Begitu. Nah, di sini soal nomor 1 ini Palpatine mengakui 80% saham dari Kailo ya. Jadi 1 Januari 2023 seharga $400.000. Kemudian sebelum mengerjakan, saya uji dulu konsistensi trial balance-nya. Ternyata sales Kailo yang tertulis itu 125. Nah, itu tidak menyambung dengan data lainnya. Jadi kalau dibaca 225.000, dua angka yang lain langsung cocok sempurna. Dari income dari Kailo, hasil hitungnya keluar 70.090 dolar. Nah, dan investment di Kailo sendiri itu keluar 420.090. Jadi dua-duanya sama dengan trial balance. Jadi saya akan menggunakan salesnya 225.000 dan sisi debitnya saya sesuaikan di cash, dan akun receivable-nya menjadi 196.000 rupiah supaya tetap seimbang. Jadi yang pertama itu diferensial. Jadi total nilai wajarnya itu 500.000. Ini dari nilai buku 375, kemudian selisihnya sendiri 125.000. Nah, dialokasikan ke equipment senilai 60.000 yang berumur 5 tahun, dan juga paten ya, atau hak paten dengan umur 10 tahun, dan sisanya 20.000 untuk goodwill itu sendiri. Nah, sedangkan amortisasi sendiri dia 12.000 ditambah dengan 4,5, jadi totalnya 16.500. Jadi goodwill ini tidak diamortisasikan. Kemudian langkah kedua, analisis transaksi persediaan antar perusahaan. Nah, di sini yang pertama Desember 2023 itu Kailo ke Palpatine jadi upstream ya. Jadi untuk costnya sendiri itu di 64.000 rupiah harga pokoknya, itu dijual sebesar 80.000, dan laba kotornya ini 20% dan belum ada yang terjual, jadi 16.000 nya itu ini masih ditangguhkan. Kemudian yang kedua tahun 2024 kayak lo ke Palten upstream lagi, jadi untuk harga pokoknya 75.000 dijual dengan 120.000, sedangkan laba kotornya senilai 37,5%, jadi sisanya 40.000 rupiah ditangguhkan 15.000. Kemudian yang ketiga pada bulan Maret 2024 ada downstream karena dari Palpatine ke Kailo ini harga pokoknya 8.000 dolar dijual 17.500 dolar ya, dengan laba kotornya 50%, maka sisanya 7,5 dan ditangguhkan 3.750 dolar ya. Nah, jadinya total laba yang belum terrealisasi sendiri itu sebesar 25.950.000, itu sesuai dengan tadi perhitungannya. Kemudian langkah ketiga itu tabel laba realisasi, yaitu laba Kailo, laba bersihnya sebesar 155.000 dapat dari 225 dikurangi 85.000 dikurangi 20.000 dan 5.000. Ditambah realisasi 8.800, kemudian dikurangi penangguhannya 15.000, maka hasilnya 108.800 gitu ya. Nah, bagian Palpatine yaitu 80% sendiri sama dengan 87
dikurangi dengan downstreamnya 3.700 dan dikurangi amortisasinya sebesar 13.200 sehingga hasilnya 70.090. Ini cocok dengan trial balance yang di atas. Sedangkan untuk NCI net income-nya itu sebesar 18.460. Kemudian untuk langkah keempat itu kita memulai untuk eliminasi jurnal. Jadi untuk E1 ini basic entry-nya sendiri itu menghapus ekuitas Kailo dan juga akun investment sekaligus memunculkan NCI-nya. Nah, untuk yang kedua dengan total kredit dan debitnya 480.000. Perhitungannya dari 80% tadi dikalikan 375.000 ditambah 83.000 sekian dikurangi 24.000 sekian senilainya 359.000. Nah, untuk E2 nya sendiri itu amortisasi diferensial tahun berjalan dengan senilai 16.500. Ini diambil dari depreciation expense dan amortisasi expense. Tadi yang 60.000 dibagi 5 tahun umurnya dan 45.000 dibagi 10 tahun senilai 12.000 dan 4.500. Kemudian yang E3 itu munculkan aset diferensial di neraca ya. Jadi ada equipment, paten dan juga goodwill senilai berikut totalnya 116.000 dolar. Kemudian yang E4 itu membalik ke penangguhan tahun lalu sebesar 16.000 melalui kredit dari COGS atau cost of the goods sold sebesar 16.000 tadi. Kemudian yang E5 itu menghapus penjualan antar perusahaan senilai 137.500 dan menangguhkan laba persediaan di inventory itu dengan akhirnya 25.950. Nah, kemudian untuk jawaban B-nya yaitu konsolidasi worksheet-nya di kertas kerja 3 ini laba konsolidasinya sebesar 220.160 dengan NCI-nya 18.460 dan juga controlling interest-nya 201.690. Ini tadi. Oh ya, 201.690 nih ya. Kemudian Indo 250 dan juga NCI-nya yang 18.460. Nah, sedangkan untuk total aset dan liabilitasnya itu sama-sama 1.038.050 dolar. Jadi ada 4 bukti pengerjaan ini benar. Kolom eliminasinya itu sama dengan kredit yaitu 766.50 dan neraca itu seimbang. Dan saldo laba konsolidasinya sama dengan saldo laba paten dan akun investment tereliminasi menjadi 0 gitu. Kemudian soal yang kedua itu terkait transfer antar perusahaan aset tidak lancar. Nah, di sini Raja Darmawan Corp itu memiliki 70% saham Jendrokok ya. Dan akuisisi pada 1 Januari 2025 seharga 280.000. Kemudian dengan nilai wajarnya NCI-nya 30% yaitu 120.000. Dan totalnya itu 400.000, sedangkan nilai buku aset netonya itu juga 400.000. Jadi diferensiasinya 0 dan tidak ada goodwill ataupun amortisasi karena nihil tadi. Kemudian ada 2 catatan. Yang pertama, akun gain on sale atau equipment itu sebesar 10.000 di sini belum terrealisasi. Di buku Raja Darmawan sebenarnya karena keuntungan penjualan tanah, tapi karena transaksi peralatan dilakukan oleh Jendrokok tahun 2029, jadi masih di sini ya, belum realisasi per 30. Dan kedua, saldo investment di trial balance lebih rendah 15.570 itu dari hasil perhitungan karena laba metode ekuitas sendiri itu mengalir ke saldo laba induk. Jadi saya sesuaikan investment 369 dan saldo lebih awalnya di 415.750. Nah, untuk jawaban A, kemudian ini saya langsung ke yang transaksi ini ya. Transaksi tanah itu pada Maret 2030 downstream karena dari diperoleh di Raja Darmawan ya. Jadi dijual ke Jendrokok. Nah, ini
kosnya sendiri itu 50.000, dijual 60.000 dan keuntungannya 10.000. Nah, tanah itu tidak disusutkan jadi keuntungannya tidak bisa dicicil. Sebenarnya masih ditangguhkan jadi 100% masih ke induk gitu. Kemudian transaksi peralatan pada Desember 2029 itu upstream dan dibeli 150.000, umurnya peralatannya umurnya 15 tahun dan juga jadi penyusutannya 10.000 per tahun ya, setahun sampai akhir tahun 2029 sudah 5 tahun ya. Kemudian akumulasi penyusutannya 50.000, nilai bukunya 100.000 dan dijual pada 120, maka ada keuntungan 20.000 itu sendiri. Kemudian sisa umur 10 tahun sendiri, keuntungan 20.000 tadi dibagi 10 ya, jadi transaksi 2.000 per tahunnya. Jadi tahun 2030 sendiri maka sisa 2.000 dan sisanya dari tadi yang 20 dikurangi 2.000 jadi 18.000. Ini masih ditangguhkan juga ya. Kenapa bisa terrealisasi? Karena Raja Darmawan itu menyusutkan 12.000 dalam setahun, padahal dasar biaya grupnya itu hanya 10.000 aja, dan kelebihan 2.000 nya itu yang mencicil pengakuan keuntungannya. Dan jawaban B terkait metode ekuitas pada pembukuan Raja Darmawan. Nah, ini jawaban B ada 4 jurnal metode ekuitas. Yang pertama investment, mengakui bagian laba 3.500 dan income dari Jendrodok dan investment di Jendrokok. Kemudian menerima dividen 24.500, itu realisasi keuntungan peralatan ya 1.400, menangguhkan keuntungan tanah 10.000. Jadi hasil income-nya 22.900 dan cocok dengan trend balance, dan NCI-nya net income-nya 14.100. Nih 14.100 ya. Kemudian jawaban C terkait jurnal eliminasi konsolidasi per 31 Desember 2020. Ini ada jawaban 4 jurnal eliminasi. Jadi satu basic entry-nya yang E1 mana? E1 basic konsolidasi entry itu senilai 587.000. Kemudian E2-nya menghapus keuntungan tanah itu 10.000 dan tanah dikembalikan ke harga perolehan awalnya grup jadi 50.000 itu sendiri. Kemudian keuntungan belum terrealisasi dan dihapus dari laba konsolidasi. Kemudian yang ketiga ini eliminasi keuntungan, itu menghapus keuntungan peralatan tahun lalu ya 2029. Peralatan dikembalikan dengan harga aslinya 190.000 dengan akumulasi penyusutannya 50.000. Karena keuntungannya diakui tahun lalu 2029, maka koreksinya masuk ke saldo awal lewat investment dan net income ya, bukan laba ke tahun ini. Jadi untuk E4 nya sendiri eliminasi itu menghapus kelebihan penyusutan senilai 2.000. Jadi jurnal ini yang merealisasikan keuntungan 2.000 di tahun 2030 dengan akumulasi depreciation dan depreciation expense. Kemudian jawaban D untuk partnya sendiri, jawaban D laba konsolidasi itu senilai 92.000. Kemudian net income-nya 14.500. 14.100 dan juga controlling interest-nya 77.900. Jadi total asetnya itu 1.170.900, kolom eliminasi seimbang di 649. Ini ya 649.000 dan akun investasinya dihabis jadi 0. Kemudian soal yang ketiga ini terkait review jurnal ya. Jadi karya Mas Rohan dan kawan-kawan terbit pada Jurnal Merdeka volume 2 nomor 2 tahun 2024. Jadi intinya eliminasi transaksi antar perusahaan itu adalah tahap krusial supaya laporan konsolidasi itu menggambarkan grup sebagai satu kesatuan ekonomi. Jadi bukan cuma penjumlahan dua entitas gitu ya, antara induk dan anak. Jadi ada tantangan tersendiri yang disorot. Yang pertama, kesulitan identifikasi transaksi yang harus dieliminasi. Jadi perbedaan kebijakan akuntansi antar entitas sendiri, kemudian risiko salah satu kalau eliminasinya keliru. Kemudian yang kedua, menariknya yang dibahas di artikel ini tuh persis yang saya bertanya tadi. Jadi soal satu penerapan eliminasi persediaan, soal 2 itu penerapan eliminasi transfer aset. Jadi menurut saya pendekatannya studi literatur, jadi artikel ini belum dilengkapi ilustrasi perhitungan. Jadi justru pembagian laba antara induk dan NCI-nya itulah yang paling sulit untuk dipraktikkan. Jadi saran saya penelitian lanjutan itu perlu diuji penerapannya
pada laporan keuangan grup terbuka di Indonesia dan mengaitkannya dengan PSAK 65 dan 64 PSAK 65 dan 22. Oke. Jadi untuk simpulannya, artikel ini menegaskan eliminasi transaksi antar perusahaan itu tidak cuma prosedur teknisnya, tapi menentukan dalam laporan keuangan konsolidasi. Jadi sepanjang laba internal yang belum direalisasikan melalui transaksi dengan pihak internal, maka laba tersebut harus ditemukan agar laporan konsolidasinya menyajikan gambaran ekonomi grup yang jujur dan dapat dipercaya. Ya, demikian penjelasannya yang saya cukup singkat. Intinya satu, tadi intinya yang laba tadi transaksi di dalam grup belum boleh diakui sampai benar-benar terrealisasi keluar grup ke eksternal. Jadi membedakan hanya caranya ya. Jadi persediaan lewat penjualan barang atau aset tetap lewat penyusutan dan tanah itu lewat penjualan keluar grup. Ya, terima kasih. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.